Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 28 Desember 2024, Sabtu, Pesta Kanak-Kanak Suci. Disusun dan dibawakan oleh Frater Rian Tap SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu beserta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi, "Dari Mesir kau panggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian, digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Terdengarlah suara nirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan kita pada kesempatan ini yakni kendalikan amarahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marah merupakan sebuah reaksi dari luapan emosi dari dalam diri. Marah itu muncul karena rasa sakit hati yang mendalam. Misalnya karena dihina atau diperlakukan tidak sepantasnya oleh teman, sahabat, keluarga, dan lain-lain. Marah ketika mendengar kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Marah adalah bagian dari hidup setiap orang. Namun, sejauh mana kuantitas kemarahan seseorang sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mengendalikan atau menguasai dirinya. Dalam suratnya ke jemaat di Efesus bab 4 ayat 26, Rasul Paulus memberikan nasihat, yakni apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dosa terjadi seringkali tercipta ketika kemarahan meledak dan tidak terkendalikan. Kadang kemarahan itu bertahan sampai hari esok atau sampai berhari-hari. Sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya, jangan sampai amarah belum padam atau reda sementara matahari sudah terbenam. Kalau bisa, diusahakan sedemikian rupa agar sebelum matahari terbenam, kemarahan sudah reda. Sebab matahari tidak akan bersinar kepada pemarah yang melakukan dosa. Berdamailah pada diri dan juga kepada orang lain, karena
Perdamaian itu selalu mendatangkan kelegaan. Bekerja menjadi tenang, tidur bisa nyenyak, makan pun terasa enak meski lauknya sederhana. Hati damai memang amat berharga dalam hidup ini. Sayangnya, banyak orang tidak mampu menguasai dan mengendalikan amarahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Penginjil Matius hari ini menarasikan kisah pembunuhan semua anak laki-laki di Betlehem yang berawal dari kedatangan orang-orang Majus ke Yerusalem. Mereka menyampaikan pertanyaan yang menggemparkan. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka telah melihat bintangnya di timur dan datang dari jauh untuk menyembah sang raja baru. Mendengar informasi itu, terkejutlah Herodes beserta seluruh Yerusalem. Ia segera mengumpulkan para imam dan ahli Taurat untuk mencari keterangan di mana raja baru akan dilahirkan. Sesudah mengetahui tempat kelahiran Mesias, Herodes menyuruh para Majus mendahulinya ke Betlehem. Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Kelahiran kanak-kanak Yesus yang konon akan menjadi Raja Israel membawa ancaman besar bagi Raja Herodes. Kemarahannya semakin menjadi-jadi karena setelah bertemu Mesias, orang Majus malah pulang ke negerinya melalui jalan lain. Herodes menjadi murka dan marah besar karena telah dibohongi, tetapi terlebih karena takut tahtanya terancam. Kelahiran Yesus menggetarkan hati Raja Herodes. Sebagai manusia, dia tidak ingin kekuasaannya beralih. Sebuah kecemasan yang tidak disertai pengertian baik tentang Mesias. Sebab Mesias sesungguhnya bukan datang untuk menjadi Raja dunia, tetapi itulah yang terjadi dalam hati dan pikiran Raja Herodes yang berkuasa pada masa itu. Oleh karena itu, setelah gagal mendapatkan informasi tentang tempat di mana Yesus dilahirkan, maka Herodes memerintah agar semua anak laki-laki yang dilahirkan pada masa itu dibunuh. Keputusan Herodes ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Meskipun berhasil membunuh semua anak di sana, tujuan Herodes tidak tercapai karena kanak-kanak Yesus telah diungsikan oleh orang tuanya ke Mesir. Kelahiran Mesias membawa harapan baru bagi bangsa Israel yang telah lama hidup dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kehadiran Raja Damai ke dunia justru diwarnai kekerasan, ketidakadilan, dan kematian banyak anak yang tidak bersalah. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa dalam penderitaan terberat sekalipun, Allah tidak pernah kehilangan kuasanya. Meski di tengah kemarahan Herodes sebagaimana dalam kisah Injil tadi, Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Kita perlu memohon rahmat Allah pertama-tama agar kita hidup dalam kasih, sebab kasih itu tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu mendatangkan damai, kasih itu mengampuni, kasih itu menjauhkan dari kejahatan dan dosa. Kasih itu tidak membiarkan amarah berkepanjangan, bahkan menjadi sangat marah. Sebab amarah yang dibiarkan liar akan mendatangkan kejahatan dan dosa.
Semoga menjelang berakhirnya tahun 2024 ini, kita selalu hidup dalam kasih dan damai. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, agar kita dijauhkan dari hati yang sangat marah. Semoga, amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.